Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakih dari Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji performa atau bensin berbasis pengolahan data menggunakan program review. Pada kelompok kita ini beranggotakan Muhammad Iqbal, Rami Fakih, Abdul Fakih, Dr. Muhammad Iqbal, Dr. Hidayat. Latar belakang. Parameter di dalam performa motor bensin dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih dan menggunakan suatu motor bakar sebagai sumber tenaga. Beberapa parameter di dalam tersebut diantaranya adalah torsi, daya, konsumsi bahan bakar, spesifik emisi, gas buang. Parameter di dalam tersebut merupakan suatu saran yang diperoleh dari pengukuran komponen motor bakar. Beberapa parameter tersebut dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai menentukan kemampuan kerja atau performa motor bensin. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh indikator performa motor bakar seperti mengukur keluar motor bakar pada bawah sampel dengan cara sederhana, yaitu dengan memberikan beban pengereman secara konvensional sampai dengan melakukan pengukuran menggunakan peralatan yang modern seperti perangkat lunak komputer atau software, penggunaan beberapa sensor sebagai penghasil sinyal dan lain sebagainya. Berikutnya hasil pengukuran keluar motor bakar pada komponen crankshaft didapat suatu hubungan antara putaran crankshaft dan torsi serta putaran crankshaft dengan daya motor. Penunjukan bahwa torsi dan daya meningkat seiring dengan bertambahnya putaran crankshaft. Namun setelah mencapai nilai maksimum secara perlahan torsi dan daya mengalami penurunan walaupun putaran mesin terus bertambah. Terdapat beberapa jenis dinamometer yang digunakan untuk mengukur kemampuan kerja motor bakar pada komponen crankshaft sebagai berikut. Yang pertama, dinamometer tipe absorpsi. Bekerja dengan cara meredam energi motor bakar dengan pengereman mekanik konvensional atau menggunakan cairan fluida dalam rangkaian tertutup. Kemudian dihubungkan dengan alat penimbang sehingga data akan dibaca. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan kesamaan matematik sehingga didapat hasil data torsi dan daya. Yang kedua, dinamometer tipe accurate. Bekerja melalui pengereman dengan menggunakan medan magnet hasil pembangkit elektromagnet pada inti besi yang dihubungkan dengan flywheel, kemudian didapatkan data beban pengereman. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan kesamaan matematik sehingga didapat hasil data torsi dan daya. Selanjutnya penggunaan data acquisition dengan nasional instrumen mendapatkan hasil yang baik dengan penyimpangan plus 2,25%. Pada suatu pengujian performa motor bensin Batangka, beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan software review untuk mengolah data didapat data secara real time, sehingga penulis melakukan uji coba penggunaan software review untuk menambahkan data performa motor bensin Batangka seperti terlihat pada gambar suatu ilustrasi pengambilan data performa motor bakar dengan chassis dinamometer tipe Imperia yang digunakan di laboratorium teknik sepeda motor Sekolah Tinggi Teknik Diwono Purwokerto. Tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian adalah melakukan pengambilan data dan pengolahan data performa motor bensin dengan menggunakan software review, di mana review atau laboratori virtual instrumen workbench produk dari National Instrument telah banyak digunakan oleh para peneliti maupun dunia industri untuk pengontrolan maupun pengolahan data secara real-time. Program review merupakan suatu program komputer berbasis bahasa pemrograman assembly, di mana berbagai fasilitas dengan fungsi masing-masing telah disediakan sehingga memudahkan pengguna untuk memakai dengan hubungan kalkulus dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Kemampuan kerja suatu motor bakar diperoleh dengan melakukan pengukuran pada keluaran dari kerja motor bakar pada komponen power sampel atau crankshaft berupa data torsi dan daya motor bakar.
Seiring dengan perkembangan teknologi maka Kombinator dan jaringan sama mas. Iya. Oke lagi ya. Mana ya? Mas Ari mana? kurang tahu. Selanjutnya metode penelitian kemampuan seseorang memperbaiki diperoleh dengan melakukan pengukuran pada keluaran dari kerja motor bakat pada momen kolektor atau tracer berupa data porsi dan daya motor bakat. Seiring dengan perkembangan teknologi maka mengambil data porsi dan daya serta data yang lain dilakukan dengan melakukan pengukuran pada komponen yang lain seperti yang penulis lakukan adalah dengan melakukan pengukuran pada atribusi tekanan tinggi dengan menggunakan sensor induksi untuk mengetahui jumlah putaran per komponen tracer. Pengukuran adalah pergerakan yang memutar sebuah roller untuk mengetahui besaran momen penderian yang akan dilakukan dalam suatu persamaan otomatis untuk perhitungan data torsi dan daya serta pengukuran menggunakan sensor temperatur untuk digunakan menghitung perbandingan bahan bakar dan udara atau air ratio. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini memanfaatkan penggunaan beberapa komponen seperti beberapa jenis sensor seperti sensor putaran jenis proximity induction, sensor temperatur dan sensor induksi tekanan tinggi. Komponen penguat tekanan pada sensor, komponen pengolah data acquisition jenis NP-DAQ USB 608. Hasil dan pembahasan pengambilan data pertolongan motor bensin dengan spesifikasi volume silinder 75 cc, sistem bahan bakar karburator dan sistem pengambilan CDI. Saat pengujian menggunakan roller dinamometer, tipe inersia dan pengolahan data berbasis itu dengan beberapa sensor terkait masukan, kemudian diolah menggunakan beberapa persamaan matematik. Mendapatkan data-data sebagai berikut dengan pertimbangan hasil menggunakan dinamometer build up sebagai referensi mulai membaca data pada putaran sekitar 3.500 rpm, maka pada penelitian ini data torsi mulai terbaca pada putaran 3.750 rpm dengan nilai sekitar 10,65 mm dan mencapai nilai maksimal pada putaran 7.570 rpm dengan nilai torsi sebesar 14,84 mm dan setelahnya akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengelola motor bensin. Data yang diperoleh dari pengujian mulai terbaca pada putaran 3.750 rpm dengan nilai sebesar 5,6 rpm dan mencapai nilai maksimum pada putaran 8.500 rpm dengan nilai sebesar 16,9 rpm. Dan yang terakhir kesimpulan dari beberapa proses pengambilan data dan pengolahan menggunakan data acquisition tipe DAQ USB 609 from conventional instrument software review dan beberapa jenis sensor memperoleh hasil data karakteristik motor bensin seperti pada umumnya, yaitu grafik data torsi dan dari mengalami kenaikan seiring dengan putaran sensor dan setelah mencapai puncaknya akan mengalami penurunan. Dari ketika hasil tersebut memiliki perbedaan sekitar 7,25% untuk data torsi dan 18,15% untuk data daya, tetapi dari grafik menggambarkan bahwa pengambilan data dan pengolahan data menggunakan software review dalam penelitian ini menggambarkan memiliki gambaran grafik tidak berbeda jauh dengan pengujian serupa menggunakan data acquisition untuk pabrikan atau build up dinamometer. Studi emisi gas buangan kendaraan bensin pada berbagai merek kendaraan dan tahun pembuatan. Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi penjualan kendaraan bermotor berbagai jenis dan merek.
Hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang menembus angka 15 per tahun BPS 2011 atau 7,9 juta kendaraan per tahun. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tidak hanya didukung oleh jumlah penduduknya Indonesia yang besar 240 juta, akan tetapi juga didukung oleh karakteristik orang Indonesia yang senang berbanding-banding kendaraan untuk menunjukkan eksistensi dan gengsi mereka di masyarakat. Dasar teori 1. Prinsip kerja motor bensin. Motor atau mesin bensin atau sering disebut mesin oto adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan percikan bunga api listrik dari busi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar, sehingga mesin bensin juga dikenal dengan istilah mesin penyala cetus api atau spark ignition engine. Mesin ini dirancang dengan bahan bakar bensin atau gasolin atau yang sejenisnya. 2. Emisi gas buang kendaraan. Emisi gas buang kendaraan adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin kendaraan yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Sedangkan proses pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen di dalam udara dengan senyawa hidrokarbon di dalam bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Dalam reaksi yang sempurna, maka sisa hasil pembakaran adalah berupa gas buang yang mengandung karbon dioksida atau CO2, uap air, H2O, oksigen, O2, dan nitrogen, O2. Dalam prakteknya, pembakaran yang terjadi dalam mesin kendaraan tidak selalu berjalan sempurna, sehingga di dalam gas buang mengandung senyawa berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, nitrogensia atau NOx, dan partikulat. 3. Dampak emisi gas buang. Emisi gas buang kendaraan yang mencemari udara dan lingkungan dapat mengganggu kesehatan manusia, terutama bagi manusia yang tinggal di kota besar yang bermukim di daerah industri dan padat. Lalu lintas kendaraan bermotor. Dampak yang ditimbulkan berupa asap dan uap yang berbau dan akan mempengaruhi pernafasan, penciuman, penglihatan, badan menjadi lemas, kaki berkurang, dan bila terus-menerus akan mengakibatkan kematian massal. Dampak yang ditimbulkan oleh emisi gas buang kendaraan tidak hanya berdampak pada manusia saja, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, uji emisi gas buang. Uji emisi gas buang kendaraan bermotor adalah proses pengukuran kadar dari senyawa-senyawa yang terkandung di dalam emisi gas buang kendaraan bermotor. Uji emisi gas buang dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan emisi gas buang kendaraan bermotor. Selanjutnya, hasil dari uji emisi gas buang ini dapat digunakan untuk pengendalian dan penyusunan regulasi terhadap emisi buang kendaraan bermotor. Pada negara-negara yang memiliki standar emisi gas buang kendaraan yang ketat, ada 5 unsur dalam gas buang kendaraan yang akan diukur, yaitu senyawa HC, CO, CO2, O2, dan senyawa NOx. Sedangkan pada negara-negara standar emisi tidak terlalu ketat, hanya menggunakan 4 unsur dalam gas buang, yaitu senyawa HC, CO, CO2, dan O2, termasuk Indonesia. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik. Sampel pada penelitian ini adalah kendaraan roda 4 yang melakukan uji emisi di unit pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bulan Desember 2012 sampai Januari 2013. Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai objek penelitian adalah kendaraan bermotor bermesin bensin jenis roda 4 mobil merek Suzuki, Mitsubishi, Daihatsu, dan Toyota. Kadar emisi gas buang yang dikaji meliputi karbon monoksida atau CO dan hidrokarbon atau HC yang pengukurannya dilakukan dengan menggunakan analisis digital mineral voltage. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, semakin muda usia kendaraan, jumlah kendaraan bermotor yang tidak lulus uji atau gagal cenderung mengalami penurunan. Yang kedua,
emisi gas CO yang dihasilkan oleh berbagai kendaraan bermotor yang dikaji cenderung mengalami penurunan seiring dengan semakin muda usia kendaraan dan emisi gas CO yang dihasilkan. Kendaraan yang diproduksi tahun 2004 ke atas sebagian besar telah memenuhi ambang batas 1,5. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.